Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat dulur-dulur gerbang Misteri Mbah Eko dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan mudah-mudahan panjenengan dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, ya, usahanya diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur gerbang Misteri Mbah Eko dimanapun berada. Topik kita kali ini adalah saya ingin membahas bagaimana cara menghitung weton, ya, weton Jawa, ya. Nanti khususnya biar panjenengan tahu dasar-dasar daripada cara menghitung weton, ya. Di dalam budaya Jawa sering dibicarakan tentang konsep weton, ya. Nah, konsep weton Jawa ini menjadi suatu landasan yang penting di dalam menentukan kecocokan daripada jodoh serta menetapkan tanggal baik dalam acara-acara, baik acara pernikahan maupun acara-acara penting lainnya, ya. Jadi bagaimana cara sederhana dalam menghitung weton, ini nanti akan saya jelaskan sedikit, ya. Ini adalah tentang budaya Jawa, tentang cara-cara menghitung daripada weton panjenengan semua, ya. Oke dulur-dulur, jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya buat saya pribadi dan panjenengan pada umumnya. Oke, dan weton ini biasanya sangat mempengaruhi daripada perhitungannya, itu bisa mempengaruhi tentang kehidupan daripada seseorang. Nah, rumus weton yang lahir itu bisa melibatkan daripada neptu hari dan pasaran lahir, ya, menjadi fokus utama dalam tradisi Jawa untuk meramalkan peruntungan finansial, rezeki ataupun jodoh. Ya, ini saya beritahukan penjelasan terkait budaya daripada weton Jawa. Apa sih weton itu? Nah, mungkin kadang-kadang panjenengan yang mungkin bukan terlahir dari orang Jawa kan biasanya nggak tahu apa itu weton. Nah, weton dalam konteks budaya Jawa, weton memiliki arti atau signifikannya itu sebagai perhitungan hari kelahiran yang menjadi landasan untuk menghitung, ya, atau meramalkan, ya, istilahnya mencocokkan jodoh, rezeki atau hal-hal yang bersifat dengan karakter atau hal-hal yang bersifat tentang kepribadian. Nah, sistem ini memanfaatkan kombinasi dari hari lahirnya dan pasaran dalam menentukan segala sesuatu, ya, baik tanggal yang dianggap baik dalam segala pelaksanaan baik acara atau menghindari peruntungan buruk yang istilahnya yang akan datang, ya. Weton lahir memiliki makna lebih dari sekedar penanda waktu kelahiran, ya. Konsep weton juga terhubung dengan pasaran atau neptu seperti yang umum kita kenal adalah pon, paing, wage, legi, dan kliwon. Nah, ini pasaran Jawa yaitu pon, paing, wage, legi, dan kliwon. Nah, dalam konteks ramalan rezeki, rumus weton mengkombinasikan antara hari dengan pasaran lahir. Jadi ini menjadi menjadi suatu elemen kunci dalam meramalkan keberuntungan finansial seseorang. Biasanya weton dimanfaatkan untuk menetapkan hari yang proporsional. Jadi kalau misalnya mau ada acara apa atau acara pernikahan, misalnya ada perhitungan-perhitungan di dalam penyelenggaraan suatu acara tersebut, ya, dengan tujuan untuk menghindari mungkin aspek-aspek yang dianggap membawa ketidakberuntungan atau membawa kesialan atau membawa bala. Nah, selain itu, tradisi hitungan Jawa ini juga memiliki kemampuan untuk menghitung kecocokan di antara pasangan. Nah, cara menghitung weton kelahiran ini disusun berdasarkan mulai dari yang kita kenal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya.
Nah, ini memiliki jumlah-jumlah atau neptunya ya. Kalau Senin itu neptunya 4, Selasa itu 3, Rabu itu 7, Kamis itu 8, Jumat itu 6, Sabtu berjumlah 9, dan Minggu berjumlah 5 ya. Senin itu 4, Selasa 3, Rabu ada 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu itu 9, dan Minggu berjumlah 5. Begitu pula setiap pasaran memiliki nilai khusus ya dalam konteks weton Jawa. Nah, kalau Legi itu hitungannya neptunya 5, Pahing itu 9, Pon itu 7, Wage 4, dan Kliwon 8. Nah, misalnya kalau Anda lahir di hari Selasa berarti neptunya 3, misalnya Selasa Kliwon berarti panjenengan lahirnya Selasa Kliwon ya, berarti Selasa itu 3, Kliwon 8 berarti berjumlah 11 ya, berarti neptu panjenengan, neptu lahirnya itu dari hitung 11 ya. Ya dulur-dulur paham ya. Jadi kalau misalnya Anda lahirnya Rebo berjumlah 7. Rebunya Rebo Legi, Leginya 5. Berarti kalau lahir Rebo Legi berarti 7 ditambah 5 berarti berjumlah 12. Itu neptu Anda. Nah, cara menghitung weton kelahiran seperti itu, oke. Di dalam kekayaan budaya Jawa, perhitungan weton itu menjadi kunci utama untuk menentukan hari baik atau buruk dalam kehidupan seseorang. Nah, proses ini melibatkan identifikasi dari kelahiran dalam kalender Jawa, di mana setiap hari itu memiliki nilai-nilai tertentu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, nilai-nilai khususnya. Jadi biar panjenengan tahu, contoh ya, jika seseorang itu lahir pada Senin Kliwon ya, Senin Kliwon berarti Senin 4, Kliwonnya 8 berarti neptunya 12. Nah, setelah itu dilakukan pengurangan dengan angka 5. Nah, di jumlah dikurangi angka 5 berarti masih sisa 7. Nah, jumlah hari dan pasaran di dalam kalender Jawa ya dikurangi. Nah, kalau hasilnya lebih daripada 5 masih dikurangi lagi 5 lagi. Nah, proses pengurangan ini dilakukan kembali hingga mencapai angka kurang dari atau sama dengan 5 ya. Berarti tadi dikurangi 12 ya, dikurangi 5 masih sisa 7, dikurangi lagi dengan angka 5, maka yang dihasilkan adalah angka 3, angka 2 ya. Nah, angka 2 ini istilahnya kalau dalam Jawa itu namanya latukan ya. Kalau 2 ini perhitungannya di tanggal-tanggal sekitar 20-an ke atas ya. Kalau 3 itu dalam tanggal likuran, atau likuran itu tanggal yang di atas tanggal 21, 22, 23, nah seperti itu. Nah, perhitungan weton tidak hanya menyentuh aspek nasib pribadi, tetapi juga berperan dalam menentukan kecocokan pasangan dan acara penting. Selisih antara hari dan pasaran saat kelahiran menjadi faktor penentu yang mendalam dalam nasib seseorang. Dengan panjenengan memahami tradisi perhitungan weton, seseorang itu bisa lebih merencanakan kehidupannya dan meningkatkan peruntungan rezekinya sesuai dengan kepercayaan Jawa yang kaya akan makna dan nilai-nilai budaya ya. Bukan berarti percaya dengan ramalan. Nah, ini adalah tentang budaya daripada budaya Jawa atau tradisi Jawa dalam menghitung weton ya, menghitung weton dan mencocokkan tanggal-tanggal yang baik untuk menghindari hal-hal yang kurang baik nanti di kemudian hari. Nah, karakter berdasarkan weton kelahiran ya. Kalau panjenengan lahir hari Ahad atau Minggu, itu sangat dipengaruhi oleh peredaran matahari ya, berarti ditandai kepribadian yang sangat menonjol ya, seperti matahari sangat menonjol, berwibawa dan penuh dengan rasa kasih sayang.
seperti matahari menyinari bumi yang istilahnya memberi tanpa harus meminta apa istilahnya. Ini biasanya orang-orang yang lahir pada hari Minggu atau hari Ahad ya. Kalau panjenengan lahirnya hari Senin, itu sangat dipengaruhi oleh peredaran bulan. Jadi karakter orang yang lahir di hari Senin menurut budaya Jawa adalah cenderung ikhlas ya, suka menegakkan kebenaran, suka dengan keadilan, serta memiliki gaya bicara yang tegas. Itu panjenengan kalau lahir hari Senin. Kalau panjenengan lahir hari Selasa, itu dipengaruhi oleh peredaran api. Karakternya menurut budaya Jawa adalah seorang yang memiliki kecenderungan boros. Ini orang yang lahir hari Selasa itu cenderung boros ya, cepat bosan dan ya kadang-kadang suka menyendiri. Nah itu biasanya orang-orang lahir yang di hari Selasa. Kalau panjenengan lahir di hari Rebo, itu dipengaruhi oleh peredaran bumi ya, sehingga seseorang yang lahir di hari Rebo biasanya mempunyai sifat berani, menanggung resiko ya, berani dalam apa ya, tegas orangnya, baik lugas ya dalam perkataan dan perbuatan, serta biasanya orang yang lahir hari Rebo itu berkecukupan. Orang yang biasanya lahir di hari Kamis itu dipengaruhi oleh angin dan petir ya, menurut budaya Jawa ya. Maka dari itu orang yang lahir di hari Kamis itu cenderung memiliki gaya bicara yang meledak-ledak ya, orangnya suka apa, kalau diajak ngomong suka tersanjung ya. Cuma orang yang suka tersanjung ini mempunyai karakter yang temperamental, jadi agak suka marah-marah. Orang yang lahir Kamis biasanya orangnya temperamentalnya lumayan tinggi dan gampang terpengaruh oleh kata-kata atau mungkin apa ya. Nah itu biasanya orang yang lahir Kamis ya. Untuk panjenengan yang lahir hari Jumat ya, itu dipengaruhi oleh peredaran bintang sehingga menciptakan karakter seseorang yang lumayan ya, dermawan, istilahnya orang yang suka baik hati, suka memberi, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi ya, senang dengan keluarga, mudah bergaul, dan budi pekertinya biasanya halus ya. Kalau panjenengan lahir hari Sabtu, karakternya dipengaruhi oleh unsur air atau banyu atau air atau tirta. Maka dari itu seseorang ini menampilkan sifatnya kerja keras, kecerdasannya bertahan hidupnya yang tinggi, cekatan, tapi agak sulit di dalam pergaulan. Nah, itu tadi ya karakter-karakter dari weton-weton kelahiran yang panjenengan lahir di hari apa ya. Nah, untuk hitungan weton Jawa untuk pernikahan, kalau hasil penjumlahannya itu hasil penjumlahan wetonnya antara panjenengan dan pasangan, misalnya tadi saya bilang kalau Selasa misalnya Selasa ya, Selasa itu berjumlah 3, terus Kliwon berjumlah 8, maka Anda jumlahnya adalah 11 ya, berjumlah 11. Dan ini dijumlah dengan misalnya calon istri Anda misalnya Jumat Pon, Jumat 6 Pon 7 berarti 13 dengan 11 berarti 24, berjumlah 24. Nah panjenengan perhatikan dulu, kalau pernikahan ya, kalau wetonnya itu berjumlah misalnya hasilnya misalnya pegat ya, pasangannya mengalami perselisihan dan akhirnya terjadi perceraian, itu biasanya hasil penjumlahannya dari 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36. Penjumlahannya kalau tadi itu misalnya 9, 10 atau 18 atau 19, 27, 28 atau 36, itu biasanya terjadi menghadapi tantangan yang agak sulit tentang ekonomi,
tentang macam-macam, termasuk perselingkuhan dan akhirnya terjadi perceraian. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, kalau hitungan panjangan 24 itu ketemunya kurang bagus ya. Jadi ketemunya itu padu, sering berantem di dalam rumah tangganya, kurang harmoni. Itu dalam hitungan Jawa ya. Kalau 24 itu ketemunya padu. Nah, yang paling baik itu adalah yang ketemunya, ini ada yang ketemunya ratu ya. Ratu itu ketemunya berarti menjadi penguasa. Itu kalau ketemunya jumlahnya 11, 20 dan 29. Kalau ketemu jodoh itu penjumlahannya totalnya 12, 21 dan 39. Kalau ketemunya topo itu berarti di awal pernikahan mungkin agak susah, tapi nanti di akhir-akhir itu terjadi kebahagiaan. Itu biasanya hasil penjumlahannya itu berjumlah 13, 22 dan 31. Itu topo dari di awal-awal pernikahan agak susah, tapi setelah itu nanti akan mengalami kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan. Dan kalau panjenengan ketemu hasil penjumlahannya 14, 23 dan 32 itu ketemunya berarti ketemu tinari ya, istilahnya tinari. Nah, pasangan yang ketemu tinari diprediksikan akan menemukan kebahagiaan yang berlimpah dengan rezeki yang melimpah. Nah, ini orang-orang yang ketemunya 14, 23 dan 32. Nah, kalau ketemu padu itu yaitu 15, 24 dan 33. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketemunya adalah 24. Jadi kurang bagus di dalam keberlangsungan rumah tangga. Nah, itu dulu sedikit tentang perhitungan-perhitungan tentang weton Jawa dan bagaimana menentukan tanggal lainnya ya. Seperti itu dulur, mudah-mudahan bisa sedikit memberi pencerahan pada panjenengan. Cuma bagi panjenengan yang mungkin tidak percaya dengan weton ini juga tidak apa-apa, karena ini hanya merupakan sebuah prediksi itu, karena dalam budaya Jawa itu ada aturan-aturan, ada tata cara yang mungkin buat orang Jawa yang percaya, yaitu memang istilahnya memang itu menjadi panutan leluhur daripada nenek moyang kita dulu di dalam budaya Jawa atau tradisi ya, tradisinya seperti itu. Kalau panjenengan memang tidak mengikuti juga tidak apa-apa, asalkan memang betul-betul panjenengan yakin tidak akan terjadi apa-apa. Dan untuk panjenengan yang memang bukan orang Jawa juga monggo. Biasanya setiap daerah itu memiliki tradisi dan budaya masing-masing dalam menentukan perhitungannya masing-masing. Oke dulur-dulur, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau memang ada salahnya, benar-benar salahnya adalah dari saya pribadi. Oke, sampai ketemu di channel konten Gerbang Misteri Mbah Eko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.